saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Menemani saudara menjalani kehidupan, mari bersama kita menggumuli firman Tuhan sebagai dasar kita membangun kehidupan, yang saat ini diambilkan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, yang demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Saudara-saudara terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah melakukan kehendaknya. Saudara, ketika kita membaca kisah Nuh dari awal, saat Nuh kemudian mendapatkan perintah dari Tuhan membuat bahtera, Nuh melakukannya dengan penuh ketaatan. Walaupun kita tahu pada saat itu banyak orang yang menghina, yang mencibir, yang membuat Nuh seakan-akan dipertanyakan kenapa toh harus melakukan itu. Padahal kenyataan di saat itu Nuh dan keluarganya itu tinggal jauh dari lautan. Dan ketika Nuh mendapatkan perintah dari Tuhan, ketika itu terjadi kekeringan yang luar biasa, yang mustahil ketika Nuh harus membuat bahtera untuk menghadapi air bah. Singkat cerita, ketika Nuh taat kepada Tuhan, maka Nuh dan keluarganya kemudian selamat. Dan sampai pada cerita saat ini, bahtera Nuh terdampar di Gunung Ararat, dan Nuh keluar dari bahtera. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat apa yang dialami oleh Nabi Nuh ini, hanya satu kata yang mungkin mewakili itu semua, yaitu amazing. Luar biasa. Saat Nuh diperintahkan membuat kapal, Nuh tidak pernah tahu bahwa air bah akan menenggelamkan seluruh bumi. Ketika air bah sudah surut, Nuh juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Semua dilakukan Nuh meskipun secara pikiran apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi Nuh melakukannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Saudara-saudara terkasih, dari apa yang dialami oleh Nabi Nuh ini, ada satu kekuatan yang luar biasa yang bisa kita petik dari Nabi Nuh, bahwa orang yang hidup taat kepada Allah adalah sebuah jaminan keselamatan. Meskipun ketaatan kepada Allah itu seringkali berhadapan dengan logika-logika kemanusiaan kita yang seringkali tidak masuk akal. Tetapi ketika Nuh memilih taat kepada Allah, memilih setia kepada Allah, maka dia mengalami keselamatan dalam kehidupannya. Nah, di zaman milenial sekarang ini, di zaman yang modern ini, kita juga menghadapi berbagai macam kesulitan ketika kita taat kepada Allah. Tetapi yakinlah, harga yang kita bayarkan ketika kita taat kepada Allah itu lebih dari apa yang akan kita dapatkan dari Allah. Apa yang kita dapatkan dari Allah itu melebihi dari segala pengorbanan kita
ketika kita taat dan setia kepada Allah. Oleh karena itu, milikilah hidup yang penuh dengan pengharapan kepada Allah atas segala rencana dan harapan kita, maka segala sesuatu yang terbaik akan kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur melalui kisah Nuh ini mengajarkan kami tentang sebuah kesetiaan hidup kepada Tuhan. Meskipun seringkali kami harus diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah untuk tetap menjaga kesetiaan kami, tetapi ketika kami setia kepada Allah, maka kami akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Mampukan kami untuk taat dan setia kepada Tuhan dalam berbagai macam situasi kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Dan Tuhan, tolong kami untuk tetap setia. Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa saat ini. Kita kembali dalam Gembala Menyapa berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.